Oke. Oke, lanjutkan nomor 8 sampai nomor 10 kita habiskan, teman-teman. Nomor 8 kita baca, diketahui energi potensial. Ini tentang kurva ya. Kurva energi potensial ya. Jadi kalau di holiday, teman-teman itu ya silahkan nanti dibaca holiday-nya. Jadi biasanya kurvanya nanti kurva energi potensial ya terhadap jarak ya. Saya juga ada video khusus ya pembahasan materi ini, silahkan dibuka. Nanti ada videonya ya. Ini biasanya energi potensial jarak ya. Jadi nanti biasanya kan kurvanya seperti ya bebas aja sih, gimana bebas ya, bebas gitu ya. Ya nanti energi mekanik itu yang lurusnya ini namanya energi mekanik. Nah energi mekanik kan konstan. Nanti energi mekanik itu kan nanti U ditambah K kan. Nah gitu. Sedangkan W atau energi apa potensial ya, energi potensial mana sih? Nah, Oke, energi potensial itu adalah minus F apa? FDX. Dari mana ini? Ini kan dari usaha. Usaha konservatif minus delta U kan? Minus delta U kan? Ya. Jadi W konservatif ini ada di holiday ya, teman-teman buka holiday-nya. Minus delta U. Ya, jadi nanti minusnya ke depanin. Nah, jadi ke atas. Jadi nanti delta U per delta X sama dengan minus F ya. Atau F-nya karena ini continue jadi D. DU per DX. Nah, minus ya ini. Jadi kalau ada kurva U dengan X, F itu gaya itu adalah gradien, teman-teman. Jadi F ini adalah gradien. Gradien kurva U dengan X. Ya, gradien kemiringan. Nah, jadi kalau di titik ini nih, titik sini. Di titik sini misalnya, teman-teman. Aduh, kok begini? Titik ini ya. Nah, berarti gradien ini apa? Gradien ini apa? Gradien ini adalah negatif. Nah, sedangkan gradien itu tadi apa? Minus dari negatif ya. F itu minus gradien, minus. Nah, karena gradiennya negatif, berarti ini gayanya adalah positif. Berarti gayanya akan ke kanan. Ya. Nah, kalau dari daerah sini berarti positif dan ke kiri nanti F nih. Sehingga yang ini disebut kesetimbangan tidak stabil ya. Ya kesetimbangan stabil. Jadi nanti dia bisa apa namanya? Pada saat dia gerak ke kiri gitu, dia ditarik sama gaya yang ke kanan gitu loh. Jadi kayak ada di mangkok gitu, mangkok. Jadi kalau benda digeser ke kanan, nah dia ditarik gaya ke kiri. Begitupun sebaliknya. Kalau digeser ke kiri ada gaya ke kanan. Ya. Dan seterusnya, ya. Nah, kalau di titik sini misalnya di titik sini, coba di titik yang ini. Nah, ini gradiennya apa? Gradiennya positif. Nah, berarti benda akan ditarik kemana? Benda ditarik ke kiri sebaliknya, ke sini. Kalau dia digeser ke kanan, ini kan apa? Gradiennya negatif jadi positif. Ini kalau gradiennya ke ini apa? Ke kiri kan negatif, dikali negatif positif. Dia bakal ditarik ke kanan, seret. Tuh, ya. Jadi ini kesetimbangan yang labil. Kesetimbangan. Jadi contohnya ya berada di sebuah mangkok yang dibalik gitu. Jadi kalau kita gerak ke kanan, wah kosong ya. Aduh, jangan yang permanen. Jangan. Sebentar. Oke, maaf. Tadi di kelas ada hambatan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi seperti ini, kalau kita tarik geser ke kanan, dia bakal gerak ke kanan gitu. Ada F yang ke kanan juga. Kalau kita geser ke kiri, dia, nah ini namanya kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ya. Kesetimbangan labil. Jadi ada 3, ada stabil, ini stabil, stabil. Ini labil. Nah satu lagi adalah netral. Jadi kalau dia garis lurus, nah
Nah, di sini itu labil. Salah. Kesetimbangan netral. Kenapa? Kalau kita diam, kita tarik, ya, kayak benda di dalam bidang datar. Kalau kita geser ke sini dia diam. Kenapa? Karena nggak ada gaya. Di sini kan kalau lurus itu gradiennya 0, ya. Berarti kalau lurus ini gradiennya 0, artinya gayanya adalah 0, tidak ada gaya, ya. Jadi kalau kita geser ke kanan, ya benda tetap ke kanan, tetap diam di situ. Kita geser ke kiri, ya tetap. Jadi kesimpulannya ada 3 kesetimbangan. Ada stabil, ada labil, dan netral. Oke, itulah prolognya, ya. Oke, kita bahas nomor 8 biar cepat. Ya, sehingga tadi apa rumusnya? F itu sama dengan minus DU DR, ya. Nah, sehingga F-nya adalah tadi kalau saat kesetimbangan itu apa? Saat setimbang apa tadi? Udah tahu? Saat setimbang berarti gimana? Gayanya adalah 0, ya. Gayanya 0. Ya, kan nggak ada resultannya 0, gayanya 0. Nah, sehingga R-nya nanti itu akan sama dengan R setimbang, R equilibrium, ya, R-nya. Sehingga kita coba turunkan, F-nya adalah turunkan dari DU per DR, R-nya sampai R ekivalen. Equilibrium 0 kan. Nah, ini fungsinya U-nya ini. Teman-teman tinggal turunkan aja, ya, terhadap R. Jadi minus 12A dibagi R ekivalen pangkat 13 kan. Ini kan pangkat 12. Oke, plus 6B dibagi R ekivalen pangkat 7 sama dengan 0. Nah, sehingga teman-teman akan mendapat seperti ini. Min 12A dibagi R ekivalen pangkat 13 sama dengan, ditambah 6B R ekivalen pangkat 7 sama dengan 0. R ekivalennya nanti coret-coret, ya. Jadi nanti R equilibrium, R setimbangnya itu adalah 2A dibagi B pangkat 1/6. Sehingga R ekivalennya apa? R ekivalennya adalah berapa? 1,12 dari A per B, ya, pangkat 1/6. Ini persamaan 1. Oke, kita lanjutkan di sini, ya. Nah, persamaan 1 yang barusan, ya, persamaan yang ini R ekivalen nomor B. R ekivalennya kan kita udah tahu 1,12 A per B pangkat 1/6. Ya. Ini persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini, ya, menyatakan sebuah minimum. Jadi ini menyatakan sebuah minimum, teman-teman. Karena kan tadi turunannya 0. Ingat dalam bahasa matematika, kalkulus. Kalau turunannya 0 itu berarti kan sesuatu yang maksimum atau minimum. Ini kan negatif. Oh, berarti minimum, teman-teman, ya. Jadi itu menyatakan sebuah minimum dalam kurva, ya. Minimum kurva. Berarti nanti seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Minimum di sini, minimum di sini. Ya, di sini minimum. Oke. Nah, sehingga untuk R yang lebih kecil, ya, dari R, ini R equilibriumnya di sini. Nah, untuk R dari sini berarti gimana? Gayanya gimana? Tolak menolak atau apa? Atau tarik menarik? Coba tadi. Ini kemiringannya negatif, ya, nih. Kemiringannya negatif, gradien negatif nih. Negatif. Berarti gayanya gimana gayanya? Gayanya adalah minus DU per DR, gitu, ya. Berarti minus gradien. Kalau gradien negatif berarti jadi positif gayanya. Artinya apa? Bakal tolak menolak, teman-teman, ya. Sehingga jawaban untuk nomor B itu adalah gayanya tolak menolak. Gayanya repulsif atau tolak menolak. Oke, nomor C terakhir. Nah, untuk R yang lebih besar dari R equilibrium, punten. Dicek dulu spidol, muntahnya meser. Karunya kosong. Dicek dulu. Kosong. Oke, maaf. Ya. Jadi untuk daerah sini lebih besar dari R equilibrium, ya, dari sini R lebih besar. Kalau di sini R kurang dari Rx. Berarti jika R equilibrium, berarti kemiringannya gimana? Coba lihat kemiringan ini. Seret. Nah, kemiringan ini kan positif gradiennya. Jadi gradiennya positif. Nah, gradiennya positif,
Sehingga gayanya gimana? Gayanya adalah negatif gradien, negatif gradien. Berarti berarti negatif kayaknya. Nah, berarti kalau negatif itu artinya tarik menarik, saling negatif ya. Berarti ini gayanya adalah F-nya adalah tarik, tarik menarik. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you next time. Thank you.